Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Santriwati yang Sering Kesurupan. Penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Malam menjelang, gelap menyelimuti pesantren kami. Suara jangkrik dan angin malam yang berembus lembut memenuhi udara. Tetapi di dalam salah satu kamar santriwati, suasana terasa berbeda. Kamar itu seolah terperangkap dalam kegelapan yang lebih pekat, lebih menekan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik bayangan. Aulia, salah satu santriwati yang dikenal dengan kepatuhannya dalam beribadah, duduk di tempat tidurnya dengan wajah pucat. Setiap malam, dia merasa ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi selalu bisa dirasakan. Dia sering terbangun ketakutan, hanya menemukan kamar yang kosong dan sunyi, tanpa jejak kehadiran orang lain. Namun, malam ini terasa beda. Ada sesuatu yang lebih mengganggu pikirannya, seolah ada presensi yang lebih kuat, lebih mengancam. Di sudut ruangan, Amirah, sahabat Aulia, duduk bersandar di dinding dengan wajah cemas. Amirah telah mendengar cerita-cerita Aulia yang sering kesurupan. Beberapa bulan terakhir, Aulia mengalami serangkaian kejadian aneh yang membuatnya sering tidak sadar, berbicara dengan suara yang bukan miliknya, dan menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Para santriwati lainnya mulai takut dan menjauhkan diri, membiarkan Aulia terasing dalam kesendiriannya. "Apakah kamu merasa ada yang beda malam ini?" tanya Amirah dengan nada khawatir. Aulia menatap sahabatnya dengan tatapan kosong, seolah tidak benar-benar mendengarkan. "Tidak tahu, aku hanya merasa sangat lelah dan ketakutan," jawab Aulia. Amirah melanjutkan membaca ayat Al-Quran dengan lembut, berharap bisa melindungi Aulia dari segala gangguan. Namun, malam semakin larut dan suasana di kamar semakin mencekam. Tiba-tiba, Aulia merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya berdetak kencang dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar samar, seolah ada seseorang yang mondar-mandir dengan tergesa-gesa. Amirah memusatkan perhatian pada suara tersebut, tetapi tidak melihat apapun di koridor yang gelap. Setiap kali dia mengalihkan pandangannya ke Aulia, santriwati itu tampak semakin gelisah. "Ini tidak bagus, Amirah. Aku merasa ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam diriku," ujar Aulia dengan suara yang mulai berubah menjadi lebih berat dan aneh. Amirah terkejut. Dia tahu perubahan suara ini adalah tanda bahwa Aulia mungkin sedang kesurupan. Dia segera mengambil tasbih dan mulai membacakan doa perlindungan dengan lebih keras, berharap dapat menenangkan Aulia dan mengusir roh jahat yang makin mengganggunya. Namun, Aulia tidak merespon. Dia berdiri dari tempat tidur dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya kosong dan menatap ke arah yang tidak jelas. Tubuhnya bergerak perlahan, tetapi tampak mekanis, seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. Tiba-tiba, Aulia terjatuh ke lantai dengan keras, dan tubuhnya bergetar hebat. Amirah mulai panik dan segera memanggil ustazah, pesantren yang dikenal dengan kemampuannya dalam menangani masalah kesurupan. Ustazah pun datang dengan tergesa-gesa. Setibanya di kamar, ustazah melihat kondisi Aulia yang sangat memprihatinkan. Bismillahirrahmanirrahim, ustazah memulai doa pengusiran dengan tegas. "Ya Allah, jauhkanlah segala gangguan dari hamba-Mu ini." Aulia berteriak dengan suara yang bukan miliknya, bercampur dengan bisikan yang tidak bisa dipahami.
Ustazah terus membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran sambil memperhatikan Aulia dengan penuh perhatian. Selama beberapa menit, suasana kamar penuh dengan keheningan, hanya diisi oleh bacaan doa dan rintihan Aulia. Akhirnya, setelah beberapa saat, tubuh Aulia mulai tenang. Suara teriakan dan bisikan berhenti, dan Aulia perlahan kembali kesadarannya. Dia duduk di lantai dengan nafas terengah-engah, wajahnya basah oleh keringat. "Bagaimana perasaanmu, Aulia?" tanya Ustazah dengan lembut. Aulia menggelengkan kepala, merasa lelah dan bingung. "Aku tidak tahu, rasanya seperti aku tidak ada di sana, hanya merasa terjebak dalam kegelapan." Ustazah mengganggu, memahami situasi tersebut. Ini bukan kejadian yang pertama kali, kan? Aku pernah mendengar tentang kejadian seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh di sekitar tempat ini. Amirah menambahkan, ya, ada cerita tentang santriwati lain yang juga mengalami kesurupan. Mereka semua mengalami kejadian yang sama dengan Aulia. Ustazah memperhatikan dengan seksama, ada baiknya kita mencari tahu lebih lanjut tentang tempat ini dan sejarahnya. Kadang-kadang, tempat dengan sejarah gelap dapat mempengaruhi keadaan spiritual di sekitarnya. Keputusan untuk menyelidiki misteri pesantren diambil Ustazah bersama beberapa santriwati, termasuk Aulia dan Amirah, mulai mencari informasi tentang pesantren dan sejarahnya. Mereka menemukan bahwa pesantren telah berdiri selama lebih dari 100 tahun dan ada beberapa cerita lama tentang kegiatan mistis dan peristiwa tragis yang terjadi di masa lalu. Salah satu cerita yang paling mencurigakan adalah tentang seorang santri wanita bernama Ratna yang sering kesurupan. Pada akhirnya menghilang secara misterius beberapa dekade yang lalu. Keluarga Ratna dan para santri lainnya mengatakan bahwa dia sering berbicara tentang roh jahat yang mengikutinya dan merasa tertekan oleh energi negatif di sekitar pesantren. Dalam pencarian informasi, Ustazah dan para santriwati menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah pesantren yang selama ini tidak pernah digunakan. Ruangan itu penuh dengan debu dan kotoran, dan di sudutnya terdapat sebuah kotak kayu tua yang tampaknya telah lama terabaikan. Ustazah membuka kotak tersebut dan menemukan beberapa kitab kuno serta benda-benda aneh yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, Aulia dan Amirah merasa sangat cemas. Mereka kembali ke kamar dan mendapati suasana yang semakin berat. Tanpa bisa dijelaskan, Aulia merasakan kehadiran sesuatu yang semakin dekat, seolah sengaja ingin mengganggu ketenangannya. Di tengah malam, Aulia mengalami kejadian aneh lagi. Dia terbangun dengan perasaan berat di dada dan merasakan kehadiran yang tidak bisa dilihatnya. Tiba-tiba, lampu kamar menyala dengan sendirinya, dan bayangan aneh tampak bergerak di dinding. Aulia merasa tertekan dan tidak bisa bernafas. Amirah yang sedang terjaga segera memanggil Ustazah. Ketika Ustazah tiba, dia menemukan Aulia dalam keadaan kesurupan lagi. Kali ini, suara yang keluar dari Aulia terdengar lebih menakutkan, dan Ustazah merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Ustazah membaca doa pengusiran dengan lebih intens, tetapi kali ini terasa lebih sulit. Energi yang mengelilingi mereka sangat kuat, dan tampaknya ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya di balik kejadian ini. Dengan usaha keras, akhirnya Aulia kembali sadar. Dia merasa sangat lelah dan lemah, tetapi kali ini Ustazah memastikan bahwa dia berada di tempat yang aman dan terlindungi. Mereka memutuskan untuk lebih memahami sejarah ruangan tersembunyi dan kitab kuno yang ditemukan.
berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di pesantren. Hari-hari berikutnya, ustazah dan para santriwati terus menggali informasi dan melakukan penelitian lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa ruangan tersembunyi adalah tempat di mana praktik-praktik mistis dan gelap pernah dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal. Akhirnya, dengan bantuan para ahli dan doa yang kuat, mereka berhasil membersihkan pesantren dari energi negatif yang mengganggu. Aulia merasa lebih baik, dan suasana di pesantren kembali lebih tenang. Namun, misteri santriwati yang sering kesurupan tetap menjadi cerita yang dikenang oleh semua orang di pesantren. Meskipun Aulia berhasil sembuh dan pesantren menjadi tempat yang lebih aman, cerita tentang roh-roh jahat dan kejadian misterius akan selalu membekas dalam ingatan mereka sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kebersihan spiritual dan kehati-hatian dalam lingkungan yang penuh dengan sejarah dan misteri. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.